warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rohmani SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan IPA kelas tinggi dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan kami kelompok 6. Saya Rafilian Aliminia sebagai moderator, Fioni Talisa sebagai materi 1, Kopi Virginia Putri sebagai pemateri 2, Si Wulandari sebagai pemateri 3, Anita Desi Rahmanda sebagai pemateri 4, Nur Fadila sebagai pemateri 5. Adapun topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu materi pertama akan disampaikan oleh Kopi Virginia Putri. Kepada pertama akan disampaikan oleh Fioni Talisa. Kepada Fioni Talisa, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas materi tentang pengertian lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup biasanya juga disebut dengan lingkungan hidup manusia atau human environment, atau dalam sehari-hari juga cukup disebut dengan lingkungan saja. Unsur-unsur lingkungan hidup itu sendiri biasanya terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Lalu menurut para ahli, mendefinisikan lingkungan hidup itu yang pertama dari Profesor Dr. Otto Sumarno yang berpendapat bahwa lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Lalu selanjutnya yaitu dari S.J. M. Naughton dan Larry Wolff. Lingkungan hidup adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme. Lalu selanjutnya menurut Profesor Dr. St. Munajat Danu Saputro SH itu berpendapat bahwa lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah laku perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Lalu selanjutnya yaitu Sri Haryati berpendapat bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilaku yang melangsungkan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lalu selanjutnya, Joni Purba berpendapat bahwa lingkungan hidup adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta peranata dan simbol dan nilai. Lalu yang terakhir yaitu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan ruang lingkup hidup Indonesia meliputi ruang tempat NKRI yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yuridisnya. Baiklah, sekian itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Talisa. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Kopi Virginia Putri. Kepada Kopi Virginia, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang unsur-unsur lingkungan hidup. Sebelum saya membahas tentang unsur lingkungan hidup, jadi di muka bumi ini
bukan hanya manusia yang disebut sebagai makhluk hidup, tetapi juga ada makhluk hidup lainnya seperti hewan, tumbuhan, jasad renik, maupun benda-benda mati. Nah, mereka ini hidup melalui sebuah sistem atau yang disebut sebagai ekosistem. Mereka hidup saling bergantung dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 itu menjelaskan bahwa lingkungan hidup itu merupakan gabungan atau ruang lingkup yang membahas tentang ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup. Yang termasuk di dalamnya adalah manusia dan perilakunya yang berlangsung berkehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup dan manusia. Selanjutnya adalah unsur-unsur lingkungan hidup itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah unsur hayati atau biotik. Unsur hayati atau biotik ini seringkali kita temui di dalam kehidupan sehari-hari karena unsur ini merupakan lingkungan yang terdiri dari beberapa makhluk hidup. Contohnya seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya, dan juga jasad renik. Jadi jasad renik ini merupakan makhluk hidup yang terdiri dari beberapa kumpulan sel dan juga hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron karena ukurannya yang sangat kecil seperti sebuah virus atau bakteri. Kemudian akan saya berikan sebuah contoh dalam lingkungan hidup jenis hayati ini adalah yang pertama, apabila kita berada di sebuah ruang lingkup kelas, pasti didominasi unsur hayatinya itu didominasi oleh teman-teman ya, seperti manusia. Kemudian yang kedua adalah apabila kita berada di sebuah perkebunan sekolah atau taman sekolah, maka unsur hayatinya itu didominasi oleh tumbuh-tumbuhan seperti bunga dan lain sebagainya. Yang kedua adalah unsur sosial budaya, yang merupakan unsur sosial dan budaya yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, yang merupakan hasil nilai gagasan dan kepercayaan sebagai makhluk yang sosial. Contohnya yang pertama adalah diciptakannya sebuah organisasi demi membentuk sebuah hubungan masyarakat atau kelompok masyarakat yang memiliki tujuannya tertentu. Dan yang kedua adalah diciptakannya sebuah bahasa. Kita bisa melihat, kita pasti pernah ya mengalaminya di dalam pendidikan, kita itu mempelajari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Nah, bahasa itu tujuannya adalah untuk mempermudah komunikasi kita. Kemudian contoh yang ketiga adalah adanya telekomunikasi. Telekomunikasi. Contohnya adalah diciptakannya sebuah kendaraan dan alat komunikasi seperti handphone dan lain sebagainya. Tujuannya itu untuk melangsungkan kehidupan manusia atau mempermudah manusia dalam melaksanakan hidup. Selanjutnya yang terakhir adalah unsur fisik atau abiotik. Unsur fisik atau abiotik ini juga seringkali kita temui dan merupakan sebuah unsur yang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Unsur ini yaitu lingkungan yang terdiri dari benda-benda yang tak hidup. Contohnya adalah air, udara, iklim, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Prof. Tia Putri. Selanjutnya materi ketiga akan disampaikan oleh Lucy Wulandari kepada Lucy Wulandari. Saya persilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya sebagai pemateri 3 akan melanjutkan materi tentang arti penting lingkungan hidup bagi kehidupan. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat tinggal. Setiap makhluk hidup akan bertempat tinggal di mana mereka tinggal. Makhluk hidup akan selalu berkelompok dengan jenisnya masing-masing. Makhluk hidup akan selalu berada di dalam lingkungan. Terdapat beberapa tingkatan makhluk hidup, di antara yang pertama ada individu, populasi, ekosistem, dan komunitas. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Keseimbangan lingkungan atau ekosistem akan terjadi jika rantai makanan, jaringan makanan, dan piramida makanan tepat. Rantai makanan dalam suatu lingkungan, pada dasarnya tiap-tiap komponen dalam lingkungan hidup dapat dikatakan sebagai satu untuk yang lain. Contohnya, rumput dimakan unta dan bisa dimakan harimau dan sebagainya. Yang ketiga, lingkungan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lainnya. Kehidupan manusia diwarnai oleh berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Berkaitan dengan hal itulah, sosial interaksi sosial yang menunjukkan ketergantungan
kehidupan di laut. Demikian pula kasus kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang membawa dampak tercemarnya udara oleh asap, yang berarti ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat di sekitarnya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kelangsungan hidup seluruh organisme di bumi sangat tergantung pada kondisi lingkungannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lucy. Mulai dari selanjutnya materi keempat akan dibacakan oleh Anita dan Firmanda. Kepada Anita, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis lingkungan hidup. Lingkungan hidup dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan hidup alami, lingkungan hidup buatan, dan lingkungan hidup sosial. Yang pertama, lingkungan hidup alami adalah lingkungan hidup yang masih alami atau belum terkontaminasi oleh zat pencemar dan belum sama sekali tersentuh oleh aktivitas manusia yang dominan, dalam kata lain ekosistem yang masih seimbang. Contohnya dari lingkungan alami adalah hutan tropis Amazon, lembah Okavango, Afrika, dan lainnya. Lingkungan hidup alami bersifat dinamis karena memiliki tingkat heterogenitas organisme yang sangat tinggi. Segala proses yang terjadi di alam lingkungan alami terjadi dengan sendirinya dan dalam keadaan tetap seimbang. Yang kedua, lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup buatan adalah lingkungan hidup alami yang sudah ada aktivitas manusia di sekitarnya. Lingkungan hidup binaan merupakan lingkungan yang selalu ada campur tangan manusia yang menggunakan ilmu dan teknologi yang dimilikinya. Contoh dari lingkungan hidup alami adalah lingkungan hidup binaan adalah pantai yang dibuat objek wisata, banyak muka bumi yang sudah diubah dan dialihfungsikan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan ini bersifat kurang beraneka ragam karena keberadaannya selalu diselaraskan dengan kebutuhan manusia. Yang ketiga, lingkungan hidup sosial. Lingkungan hidup sosial budaya berbeda dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan. Lingkungan sosial budaya merupakan lingkungan hidup yang abstrak, artinya tidak dapat dilihat secara kasat mata, tetapi dapat dirasakan. Lingkungan hidup sosial adalah lingkungan yang berisi individu-individu manusia yang memiliki aturan-aturan tertentu dan berinteraksi membentuk suatu organisasi masyarakat. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anita. Selanjutnya materi kelima akan disampaikan oleh Nur Fadila. Kepada Nur Fadila, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan kesimpulan dari kelompok kami. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Selanjutnya, lingkungan hidup memiliki 3 unsur penting. Yang pertama, unsur hayati atau biotik. Yang kedua, unsur sosial budaya. Dan yang ketiga, unsur fisik atau abiotik. Faktor yang membuat lingkungan itu menjadi rusak adalah faktor dari alam, bahkan faktor dari manusia sendiri. Untuk itu, kita harus melakukan berbagai upaya lingkungan kita bersih dan layak untuk ditempati. Sekian dari saya kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Fadila. Semua materi telah disampaikan dan dikarenakan presentasi kali ini via Zoom dan sesi tanya jawab akan dilaksanakan pada hari Selasa, maka sekian presentasi kelompok 6. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.